Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Syaratul Mujahidah. Di sini saya akan mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, Ibu Winda Nofrina, SPD MPD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ketergantungan digital dan gangguan kesehatan mental pada remaja dari sebuah tinjauan literatur. Perkenalkan, nama saya Syaratul Mujahidah dengan NIM 24112220006. Saya berasal dari Prodi Teknik Informatika. Sebelum memulai presentasi, saya akan melakukan safety briefing terlebih dahulu. Ruangan ini terdiri dari dua buah pintu. Pintu utama ada di belakang para hadirin, cara membukanya dengan didorong. Dan pintu tambahan ada di sebelah kiri para hadirin dan cara membukanya dengan cara ditarik. Saat ini kita tidak di dalam simulasi kebakaran, tetapi dalam keadaan darurat, sirine darurat akan terdengar. Petugas kami akan mengarahkan para hadirin menuju pintu keluar dengan aman, dimulai dari bangku paling belakang. Apabila terjadi gempa, dalam keadaan darurat, para hadirin diharapkan mencari tempat berlindung yang aman, seperti di bawah meja ataupun di bawah kursi. Sebelum memulai presentasi, saya juga akan melakukan absensi kehadiran peserta. Pertama, absen pertama, Syaratul Mujahidah. Penghadir, hadir. Yang kedua, Wawan, apakah hadir? Hadir. Yang ketiga, Dodo. Dodo, apakah Dodo hadir? Hadir. Oke, karena semua peserta sudah lengkap, ayo kita lanjutkan presentasi hari ini. Apa sih topik pembahasan pada presentasi ini? Yang pertama, ketergantungan digital pada remaja. Yang kedua, dampak ketergantungan digital terhadap kesehatan mental remaja. Yang ketiga, upaya dalam mengatasi ketergantungan digital pada remaja. Yang keempat, peran pihak terkait dalam mengatasi ketergantungan digital ini. Pendahuluan. Penggunaan teknologi digital, terutama di kalangan remaja, telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, membawa dampak yang kompleks terhadap kehidupan sosial dan kesehatan mental mereka. Meskipun teknologi digital memfasilitasi komunikasi dan akses informasi, penggunaan yang berlebihan dapat meningkatkan dan menyebabkan ketergantungan yang berpotensi untuk mengganggu interaksi sosial langsung dan memicu masalah gangguan pada kesehatan mental remaja. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap media sosial dan game online dapat meningkatkan risiko gangguan seperti stres, kecemasan, depresi, dan gangguan pola tidur. Oleh karena itu, penting untuk memahami dampak negatif dari ketergantungan digital ini, agar langkah pencegahan yang efektif dapat diambil. Dalam membuat artikel ini, saya menggunakan metode penelitian studi literatur, yang mana terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan pertama, yaitu identifikasi topik. Yang kedua, pengumpulan sumber data. Yang ketiga, menganalisis sumber-sumber data. Hasil dan penelitian. Dari penelitian ini terdapat beberapa hasil. Yang pertama, dari aspek media sosial. Media sosial membawa dampak negatif terhadap kesehatan mental remaja. Pertama, yaitu resiko depresi dan kecemasan. Yang kedua, gangguan tidur.
Cara mengatasinya yaitu, pertama, fokus pada interaksi langsung antara satu individu dengan yang lain atau kelompok. Yang kedua, mematikan notifikasi dari media sosial. Aspek selanjutnya yaitu aspek game online. Game online membawa dampak negatif dalam kesehatan mental remaja, yaitu pertama, depresi dan perilaku impulsif. Yang kedua, isolasi sosial. Cara mengatasinya yaitu tetapkan batas waktu bermain. Yang kedua, alihkan perhatian ke aktivitas yang lain. Pembahasan. Menurut Stockdale dan Kohn, ketergantungan digital atau kecanduan internet dapat mengurangi waktu yang digunakan untuk berinteraksi langsung dengan orang lain. Hal ini berdampak pada kemampuan interaksi kognitif individu serta menghambat pemahaman mereka terhadap situasi sosial dan emosional di dunia nyata. Ketergantungan digital ini juga dapat menyebabkan penurunan keterampilan sosial dan kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat. Remaja yang menghabiskan waktu berlebihan di media sosial dan game online cenderung mengalami gangguan seperti stres, kecemasan, dan gangguan tidur. Penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi sosial yang berkurang akibat penggunaan media sosial yang tidak terkendali dapat menyebabkan isolasi sosial, mengurangi keterampilan sosial, dan menghambat perkembangan emosi mereka. Selain itu, tekanan untuk selalu terhubung secara digital dan membandingkan diri dengan orang lain di dunia maya menambah beban psikologis yang dialami oleh remaja. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan strategi yang efektif seperti membatasi waktu bermain, penggunaan perangkat digital, dan meningkatkan kesadaran akan efek negatifnya guna menjaga kesehatan mental dan kesejahteraan sosial mereka. Kenapa sih banyak remaja yang mengalami gangguan kesehatan mental? Beberapa alasan diantaranya. Pertama, pengaruh media sosial. Menurut Primack, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan risiko gangguan seperti stres, kecemasan, dan ketidakpuasan akan diri sendiri. Remaja yang terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain cenderung mengalami gangguan kesehatan mental. Alasan yang kedua, isolasi sosial. Menurut Kuss dan Griffith, remaja yang mengalami ketergantungan digital itu dapat mengurangi interaksi langsung antar satu dengan yang lain. Remaja yang mengalami isolasi sosial ini dapat merasa kesepian sehingga meningkatkan risiko terjadinya ketergantungan digital dan gangguan kesehatan mental. Yang ketiga, tekanan dari sosial dan akademik. Menurut Alofi, remaja sering merasakan perasaan tidak nyaman dari teman sebaya, orang tua, dan sekolah. Perasaan ini dapat menyebabkan risiko seperti stres, kecemasan, dan perasaan tertekan. Perasaan inilah yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan mental pada remaja. Alasan yang keempat, perubahan biologis dan emosional. Menurut Stockdale dan Kohn, masa remaja adalah periode perubahan emosional dan biologis secara signifikan. Fluktuasi hormon dan pencarian identitas diri dapat menyebabkan remaja mengalami stres, kecemasan, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan mental. Yang kelima, kurangnya keterampilan dalam mengelola emosi. Menurut Kuss dan Griffith, remaja yang tidak bisa mengelola emosi cenderung lebih mudah terkena gangguan kesehatan mental. Cara sederhana yang dapat kita gunakan untuk mengatasi ketergantungan digital. Pertama, membatasi waktu bermain penggunaan media digital.
Seperti contohnya seperti kita menyetel alarm untuk jangka waktu bermain media digital. Kedua, rutinitas bebas teknologi. Seperti kita berolahraga supaya tubuh lebih sehat. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran diri akan efek negatif dari ketergantungan digital terhadap kesehatan mental remaja. Yang keempat, mencari bantuan profesional apabila resiko gangguan seperti stres, kecemasan, dan gangguan pola tidur sudah mengganggu kesehatan mental, diharapkan untuk mencari psikolog atau psikiater untuk mengobati gangguan kesehatan mental ini. Yang kelima, menghindari penggunaan sebelum tidur. Ini dilakukan untuk kita mendapatkan kualitas tidur yang lebih baik. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pertama, kesehatan mental remaja sangat terpengaruh oleh ketergantungan digital. Yang kedua, penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan gangguan tidur. Yang ketiga, pentingnya mengelola penggunaan perangkat digital dan meningkatkan interaksi sosial. Ini adalah daftar dan referensi yang saya gunakan dalam membuat artikel tentang gangguan kesehatan mental terhadap ketergantungan digital remaja pada saat ini. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Saya tutupi saja dan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.